warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rahmi dengan NIM A1B118054. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu penelitian mengenai persepsi ujaran. Perkembangan penelitian di bidang ini mulai dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telepon dari tahun 1936 sampai 1939. Dudley dari Bell Telephone Amerika mengembangkan mesin yang dinamakan vocoder. Mesin ini mulanya adalah untuk menyampaikan signal melalui kabel telepon jarak jauh. Akan tetapi kualitasnya tidak cukup baik sebagai piranti komunikasi. Pada tahun 1940-an, perusahaan telepon ini mengembangkan spektograf, yakni alat untuk merekam suara dalam bentuk garis-garis tebal tipis panjang pendek yang dinamakan spektograf. Pemakaian masih sangat terbatas pada kebutuhan militer dan komersial. Kualitas bunyi makin lama makin dapat dijadikan lebih baik, dan peralatan untuk kajian mengenai bunyi juga makin menjadi canggih. Kini, teknologi sudah dapat mengetahui siapa pembicara dalam suatu rekaman dengan akurat. Kedua, masalah dalam mempersepsi ujaran. Dalam bahasa Inggris, orang rata-ratanya mengeluarkan 125-180 kata per menit. Penyaji berita di televisi mencapai 210 kata, dan pelelang bisa mencapai lebih dari itu. Gleason dan Ratner 1998. Karena bunyi bahasa manapun sifatnya sama, maka dapat diduga bahwa orang Indonesia pun mengeluarkan jumlah bunyi yang setiap detiknya, yakni antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, tiap kali kita berbicara 1 menit, kita telah akan menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh, tetapi sepertinya lebur dengan bunyi yang lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memilah-milah mana ikut yang mana. Suara seorang wanita, seorang pria, dan seorang anak juga berbeda-beda. Getar pita suara untuk wanita berkisar 200-300 per detik, sedangkan untuk pria hanya sekitar 100. Karena itu, suara seorang pria kedengaran lebih berat. Suara anak lebih tinggi dan suara wanita karena getaran pita suaranya bisa mencapai 400 per detik. Perbedaan-perbedaan ini tentu saja memunculkan bunyi yang berbeda-beda. Meskipun kata yang diucapkan itu sama, kata tidur yang diucapkan oleh seorang wanita, pria, dan anak tidak akan berbunyi sama. Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikan sebagai kata yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dibuat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Aulia Rahmi. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang mekanisme ujaran. Sumber dari bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita berkembang dan berkempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara melalui saluran di tenggorokan. Udara ini keluar melalui mulut atau hidung. Dalam perjalanan melewati mulut atau hidung, ada kalanya udara itu dibendung oleh salah satu bagian dari mulut kita sebelum kemudian dilepaskan nantinya. Hasil bendungan inilah yang menghasilkan bunyi. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru kita keluar melewati suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lewat lorong yang dinamakan faring. Dari faring itu ada 2 jalan, yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dibuat dengan udara melalui hidung disebut bunyi nasal. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melewati mulut dinamakan bunyi oral. Selanjutnya ada materi tentang persepsi terhadap ujaran. Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara suku kata dengan kata yang lain. Misalnya pada 3 ujaran berikut ini, yang pertama bukan angka, yang kedua bukan angka, yang ketiga bukan nangka. Meskipun ketiga ujaran ini berbeda maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini sama, bukan nangka. Namun, demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasa dengan baik melalui tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, tahap auditory. Pada tahap ini, manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Tahap fonetik. Bunyi-bunyi itu kemudian kita identifikasi. Dalam proses mental, kita lihat misalnya apakah bunyi tersebut positif konsonantal atau positif voice,
dan positif nasal. Baik, yang terakhir, tahap fonologis. Pada tahap ini, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonotaktik yang ada pada bahasa kita. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Puspitasari dengan NIM A1B11805051. Selanjutnya kita akan masuk pada model-model untuk persepsi. Para ahli psikolinguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Ada beberapa model teoritis yang telah diajukan orang, antaranya yang pertama, model teori motor untuk persepsi ujaran. Model yang diajukan oleh Lieberman dan kawan-kawan ini, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahwa manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu. Lieberman dan kawan-kawan 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998. Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap merupakan fonem yang sama meskipun wujud fonetiknya berbeda. Yang kedua, model analisis dengan sintesis. Dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Stevens 1960 dan Stevens dan Hale 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998. Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distintif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok, maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaran-ujaran lain untuk akhirnya dipertemukan ujaran yang cocok. Yang ketiga, Fuzzy Logical Model. Menurut model ini, Massaro 1987-1989, persepsi ujaran terdiri dari 3 proses. Yang pertama, evaluasi fitur, yang kedua integrasi fitur, dan ketiga kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototif, yakni bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu kata, termasuk fitur-fitur. Dalam model ini dinamakan fuzzy atau kabur karena bunyi, suku kata, atau kata yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototif kita. Yang keempat, model Chord. Terdiri dari 2 tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada kata yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan kata-kata lain yang mirip dengan kata tadi. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Yang kelima, model trace. Proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap fitur, yang kedua, tahap fonem, dan ketiga, tahap kata. Pada masing-masing tahap ada node-node yang mewakili fitur distintif, fonem, dan kata. Masing-masing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distintif tertentu dan mengistirahatkan fitur-fitur distintif lain yang tidak relevan. Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold bisa memunculkan node-node yang lain. Itulah beberapa model-model untuk persepsi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi persepsi ujaran dalam konteks. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyi-bunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal suatu bunyi diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain, tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendiri-sendiri. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi bisa pula dipengaruhi oleh kecepatan ujaran.
Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Akan tetapi, sebagai pendengar, kita tetap saja dapat memilah-milahnya dan akhirnya menentukannya. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis maupun semantik bahasa kita. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. Baik, kita masuk pada kesimpulan pada materi kali ini. Bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi itu. Bahasa adalah objek kajian linguistik, sedangkan berbahasa adalah objek kajian psikologi. Psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarkannya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Bahasa merupakan kegiatan yang terus-menerus dan selalu berkembang. Bahasa bukan merupakan sesuatu yang sudah selesai. Bahasa merupakan suatu kegiatan yang sedang berulang dengan melalui alat bicara untuk menyatakan pikiran. Seorang anak yang lahir mempunyai otak yang dirancang untuk belajar suatu bahasa sehingga mereka dapat diperkenalkan dengan lingkungan sekitar yang sesuai. Ada suatu pendapat yang terkenal bahwa pandangan dunia suatu masyarakat ditentukan oleh struktur bahasa. Pendapat ini sering kita sebut hipotesis word. Bahasa bukanlah jubah yang harus mengikuti bentuk pikiran. Bahasa adalah cetakan, wadah, pikiran, dan akal yang dituangkan. Secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan bagaimana struktur itu diperoleh dengan digunakan pada waktu bertutur dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam penuturan itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama oleh saudari Tripena Octavia. Pertanyaannya, struktur suku kata dituliskan bahwa suatu suku kata terdiri dari dua bagian utama, yakni onset atau pembuka dan rima atau rimu. Berikan contoh sederhana dari onset dan rima tersebut. Baik, saya akan menjawab. Sebelum kepada contoh, kita pahami dulu apa pengertian onset. Onset ialah bunyi sebelum nukleus dan koda atau ekor ialah bunyi yang menyusuli nukleus. Istilah rima merangkumi nukleus dan koda. Nah, contohnya kata yang. Jadi di sini yang merupakan nukleusnya adalah a, onsetnya adalah y, kodanya adalah eng, dan rimanya adalah ang. Pertanyaan kedua dari Gani Ismail Akso dengan NIM 125. Pada model cohort, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada kata yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan kata-kata yang mirip dengan kata yang tadi. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Berikan contoh dan kalimat tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gani Ismail Akso. Pada tahap pertama, kita mendengar sebuah kata dan memicu ingatan kita seperti kata yang telah disebutkan tadi. Itu bila kita mendengar kata prihatin, maka otomatis semua kata yang berawalan dengan huruf P akan teraktifkan, seperti pahala, pujaan, priai, prakata, dan sebagainya. Kata-kata yang termunculkan inilah yang disebut dengan cohor, dan inilah penjelasan dari tahap pertama. Tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita mendengarkan bunyi R setelah huruf P, maka kata pahala dan pujaan akan tereliminasikan, karena kata pahala dan pujaan huruf keduanya bukanlah R. Seperti pada kata targetnya, maka kata priai dan prakatalah yang masih menjadi calon kuat, karena kedua kata ini memiliki bunyi R setelah huruf P. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anesha Nevera dengan NIM 078. Pada model analisis dengan sintesis, manusia melakukan analisis terhadap bunyi itu dari segi fitur distintif.
Apakah dalam proses analisis dengan sintesis ini mempunyai kriteria tertentu agar persepsi yang terbentuk itu benar? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Jika ditanya, apakah dalam proses analisis dengan sintesis ini mempunyai kriteria tertentu agar persepsi yang terbentuk itu benar? Tentunya tidak ada kriteria tertentu, karena manusia itu bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada berbagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat, gembira atau sedih, dan keadaan alat ujaran, itu sedang merokok atau tidak. Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan nada fitur akustiknya saja, maka sebuah kata bisa saja memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda. Karena itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan model analisis dengan sintesis. Di sini saya ambil contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi pola, maka mula-mula dianalisislah ujaran itu. Dari segi fitur distintifnya, dimulai dengan huruf P yang berfitur konsonantal, kontinuan, tak voice, dan sebagainya. Proses ini dilanjut untuk bunyi huruf O. Dan seterusnya setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentuk-bentuk yang mirip. Dengan bentuk itu seperti kata mula, kemudian pula, lalu, dan bola. Sampai akhirnya ditemukan deretan yang persis sama, yakni pola. Pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar. Saya Aulia Rahmi dengan NIM A1B118054 akan menjawab pertanyaan dari Mila 074. Pertanyaan, mengenai materi suku kata, tolong Anda berikan contoh dan jelaskan struktur kata dari contoh tersebut untuk membedakan mana bagian onset dan mana bagian rima. Baiklah, saya akan menjawabnya. Unsur dasar suku kata adalah onset. Onset adalah satu konsonan atau lebih yang diikuti oleh rima. Rima terdiri atas sebuah vokal yang diperlakukan sebagai inti ditambah konsonan apapun yang mengikutinya. Rima terbagi menjadi dua, yaitu nukleus dan koda. Nukleus adalah konsonan vokal atau inti, sedangkan koda konsonan yang berada di belakang nukleus atau sebagai penutup. Contoh 1. Bahasa Inggris kucing, cat, C-A-T, ini dapat disarikan sebagai suku kata K-V-K, konsonan, vokal, konsonan. C, konsonan sebagai onset, lalu diikuti A sebagai nukleus atau vokal, dan T, konsonan sebagai koda. Contoh 2. Tri, T-R-I, dapat disarikan sebagai suku kata K-K-V, konsonan, konsonan, vokal. Ada deretan dua konsonan yang diikuti vokal. Dua deretan konsonan itu ialah T dan R sebagai onset dan I sebagai nukleus atau vokal. Seperti yang telah dijelaskan di dalam buku, konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam suku kata yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda. Selanjutnya pertanyaan dari Sevia Del Agusti dengan NIM 101. Pada 2.5.3 terdapat pembahasan tentang fuzzy logical model. Menurut model ini, dalam Massaro 1987-1989, persepsi ujaran terdiri dari 3 proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Tolong jelaskan dan berikan contoh yang lebih jelas tentang 3 proses di atas. Baik, jawabannya di sini adalah, dalam model ini ada bentuk prototip, yakni bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu kata, termasuk fitur-fitur distintifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, kemudian diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan deskripsi dari prototip yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan, lalu diambil kesimpulan. Apakah masuk tadi cocok dengan yang terdapat pada prototip? Selanjutnya saya ambil contoh. Bila kita mendengar suku yang berbunyi ba, maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni semua fitur yang ada pada konsonan B maupun pada vokal A. Evaluasi ini menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototip kita. Evaluasi ini lalu diintegrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahwa suku kata ba yang kita dengar itu sama dengan suku kata dari prototip kita. Oleh saudari Siti Aisyah.
Persepsi ujaran dalam konteks. Lafal suatu bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendiri-sendiri. Baik, saya akan menjawab. Bunyi P yang diujarkan sebelum bunyi I seperti pada kata pikir akan berbeda dengan bunyi P yang diujarkan sebelum bunyi U seperti pada kata pukat. Misalnya nih, kata pikir jika dilafalkan secara sendiri-sendiri P-I-K-I-R dengan dilafalkan secara bersama pikir, maka tentu kita akan mendengarkannya berbeda. Nah, pada rentetan yang pertama, bunyi P ini akan terpengaruh oleh bunyi I sehingga ucapan untuk P ini akan sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi I, yakni kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi P diucapkan. Sebaliknya, bunyi P pada pu pada kata pukat tadi, nah diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada kata pi pada kata pikir. Terima kasih.